Kami dari kelas 11 Medik 3 ingin menyelesaikan tugas dengan melakukan sesi wawancara bersama bidan dengan tema analisis kondisi sperma dan sel utuh. Berikut video wawancara dari kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bidan. Ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Biasa, kami dari siswa SMA Negeri 8 Kampung Selatan Ya. ingin melakukan sesi wawancara bersama Ibu mengenai tentang analisis kondisi sel sperma dan sel ovum. Ya. Sebelumnya kami sangat berterima kasih karena Ibu mau meluangkan waktu untuk berbincang singkat dengan kami. Oke. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Azam Biaktar Rafif dari SMA Negeri 8 Kampung Selatan, tinggal di Villa 2. Dan karena saya ingin mengenal Ibu lebih dalam, bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu? Boleh. Nama saya Indah Fajarwati Alamaya. Kebetulan saya sudah profesi bidan ya, jadi lengkapnya Indah Fajarwati Alamaya STRK BDN. Saya tinggal di sini di Kampung Pulau Puter ya, RT 07 RW 02 Desa Srimangi. Kebetulan udah berkeluarga, punya anak 2. Iya. Udah. Nah, sebelum itu saya boleh bertanya gak pengalaman Ibu sama menjadi bidan? Pengalamannya gimana ya? Jadi bidan itu kita mesti siap kapan aja dibutuhin sama pasien ya. Mau jam berapa aja. Misalnya kan pasien suka ada yang tengah malam datang ya. Kita akan lagi kondisi tidur atau gimana. Kita mesti siap. Gitu. Kan sudah disumpah. Kalau bidan itu disumpah dia tidak boleh membeda-bedakan pasien menurut ras atau yang misalnya yang miskin atau yang kaya, tetap kita harus layani ya. Itu selama ini ya, namanya orang kerja pasti capek apa, tapi kita udah ikhlas aja sama emang sudah profesi kita seperti itu. Iya. Nah, lanjut aja, saya ingin melakukan sesi pertanyaan bersama Oke, Ibu. siap. Tapi pertama-tama saya ingin bertanya mengenai sel sperma dulu, contohnya ditangkap. Boleh. Jadi Bu, kami kan sering saat mengerjakan biologi membawa laptop. Iya. Nah, terkadang tuh laptopnya itu kita taruh di paha. Nah, itu apakah ada gangguan terhadap sperma kita? Ya, kalau terlalu sering, apalagi kena HP, bisa lah mengganggu. Nah, sperma itu kesuburannya bisa ya, makanya jangan terlalu sering. Kalau kita naruh HP itu di celana, kadang suka ada yang radiasinya itu kuat ya, emang radiasi HP pasti kuat, makanya jangan terlalu sering naruh HP di depan celana ya. Kalau bisa di belakang sih nggak apa-apa, masih aman kalau di belakangnya, karena kalau itu kan kena radiasi ya. Iya, sama laptop juga kan ada radiasinya. Iya. Lanjut, kalau kita juga jarang berolahraga, apakah juga ada efek untuk? Iya, kalau bisa sih olahraga ringan ya, kayak jogging, jalan, lari itu bisa. Ada efeknya pasti itu. Nah, Ya. kita kan juga kalau misalnya mengerjakan tugas itu dikasih guru itu yang terlalu rumit, sehingga kita itu stres. Stres ya. Nah, itu ada dan juga pengaruhnya gitu Bu. Iyalah, pengaruh lah, mempengaruhi sperma. Kualitasnya gitu. Kualitasnya bisa. Makanya kalau misalnya orang stres itu spermanya biasa berkurang, penurunan dari spermanya itu pasti ada. Ya kan, nggak mungkin, pasti ada lah. Pasti. Iya kayak gitu. Iya, makanya jangan terus stres, dibawa enjoy aja. Kalau kita ngerjain apa-apa, santai, relax ya, itu aja. Juga kalau misal saya kan juga punya teman yang Ramadan itu dia sering berolahraga rutin gitu, sering jogging. Nah, itu dampaknya sangat positif terhadap sperma atau tidak? Iya, sangat positif, bagus teman. Jangan yang berat-berat ya, misalnya terlalu ekstrim naik sepeda apa itu bisa mempengaruhi lah spermanya itu. Kalau terlalu ekstrim, misalnya sepeda yang kayak sepeda gunung yang dia nanjat-nanjat yang di gunung yang gitu tuh, nah itu pengaruh. Ya takutnya pas lagi kita turunan kena ininya lah. Ya itu pasti ya. Ya kalau ini cuman sepeda-sepeda biasa sih nggak masalah ya, tapi yang jangan yang ekstrim ya. Gunung gitu. Kalau cuma olahraga ringan jalan, jogging-jogging itu nggak apa-apa, masih aman ya.
masih aman pasti kalau itu mah. Pokoknya jangan yang ekstrim dah. Iya. Oke. Bagaimana kalau efek makan junk food gitu? Ya. Soalnya teman saya di kelas sering tuh makan kayak seblak, mie. Iya, itu justru gitu. nggak bagus buat sperma atau ovum, itu nggak bagus karena itu mau mempengaruhi penurunan dari sperma ya. Junk food itu kan makanan siap saji, maksudnya dia makanan olahan gitu loh. Kalau di olahan nggak bagus, mendingan kita makan yang aman aja kayak bayam, sayur apa-apa itu masih aman. Tapi kalau olahan itu kurang bagus. Apalagi kayak seblak apa itu nggak ada manfaatnya, nggak ada gizinya. Gizinya dari mana coba kalau dilihat dari ini? Kan nggak ada kan, Nggak kayak ada. kalau yang namanya seblak kan itu campurannya cuman apa ya, kerupuk, udah gitu baso-baso apalah itu, pokoknya olahan nggak bagus ya. Kalau bisa kita makan yang alami aja, yang tidak mempengaruhi sel sperma kita ya. Tuh. Iya. Nah, selama jadi bidan ya Bu, Ya. pernah nggak sih nemu remaja yang punya masalah reproduksinya? Kalau remaja biasanya karena biasanya mensnya yang, kalau yang perempuan ya mensnya nyeri, itu wajar masih. Kalau bermasalah dia belum kelihatan karena dia belum menikah ya. Kalau misalnya menikah kan dia baru ketahuan nih. Apa dia kesuburannya lama, misalnya menikah udah berapa tahun gitu nggak buru-buru hamil, nah baru ketahuan. Tapi kalau dia masih ini paling biasanya mensnya suka nyeri aja. Ya masalahnya di situ aja, nyeri, haid, dysmenorrhea dibilangnya. Itu aja, tapi selebihnya sih nggak ada. Kalau terus ya sama jadi bidan, Iya. ada gak sih remaja seumuran kita ini Iya. yang datang yang udah dalam kondisi hamil gitu? Tapi biasanya sih ya udah dinikahin, maksudnya mereka nggak datang sendiri tanpa orang tua, tapi yang biasanya udah nikah gitu. Mereka rata-rata udah menikah, mungkin udah dinikahin sama orang tuanya, tapi udah biasalah kayak gitu. Udah hamil biasa. duluan ya. Iya. Ada pernah ya, cuman saya nggak bisa nyeritain mana ya, itu aja ada, pokoknya pasti ada lah. Pasti ada aja. Ya. Nah lanjut, saat kita memakai celana ketat itu kan pasti menimbulkan goresan ataupun membuat tekanan terhadap testis kita sendiri. Pasti. Nah, pengaruhnya apa Bu? Pasti pengaruh penurunan sperma lah, kan dia ketekan, kena kepanasan. Pasti panas tuh ya. Kalau misalnya kayak orang ini ngelekep gitu lah istilahnya. Apa yang ngelekep? Karena kan dia ketekan ya. Pengap. Pengap. Nah, pengaruh itu, mempengaruhi ya spermanya. Mempengaruhi ya. Nah, menurut Ibu juga kebiasaan kecil apa nih yang sering kita sepelein tapi di efeknya itu sangat berpengaruh terhadap menurut Ibu? Ya dari makanan sih, biasanya dari makanan. Kalau misalnya kita makanan yang kayak gitu, sering makan junk food, sering makan makanan siap saji, olahraganya kurang, pasti itu pengaruh ya ke kesehatan kita. Apalagi kalau misalnya perempuan biasanya kalau menstruasi kan suka nggak pada minum itu ya vitamin tambah darah kayak asam folat kan. Pasti kayak gitu, biasanya lemes. Terus dia kalau habis duduk itu bangun tuh gelap matanya. Nah Ya. itu pengaruh itu. Makanya kalau misalnya lagi menstruasi, kalau perempuan kalau bisa minum tambah darah ya asam folat kayak gitu. Iya. Nah, lanjut, bagaimana kalau kita sering begadang nih? Iya Parah, pengaruh, betul. pasti pengaruh lah. Kalau begadang mah kita kurang tidur nih, ya kan? Pastilah pengaruh penurunan sel sperma pasti. Karena kalau orang begadang kan palanya pusing kan, Iya. kurang tidur, ngantuk, pasti pengaruh itu. Begadang itu juga menimbulkan efek kayak stres terus Iya. terhadap pusing kepala. Pasti. Juga. Kan kok jam tidurnya tuh kurang. Biasanya kan kalau kita normal orang dewasa tidur sehari itu 8 jam Iya. ya. Kalau begadang kan berarti dikurangin kan, kurang dari 8 jam. Bisa aja hanya 4 jam, 5 jam. Karena kan dia misalnya tidur jam 12 sampai jam 1 malam, bangun jam 4 jam 5 udah bangun. Iya. Berarti kan kurang kan kualitas tidurnya. Pasti itu mempengaruhi sperma lah. Pengaruh. Iya. Untuk kondisi asam basa pada vagina saat kita melakukan reproduksi itu menurut lu gimana tuh Bu? Kayak mana ya? Saat kita melakukan reproduksi, cuman pada kelamin wanitanya ini terjadi basah gitu, asam gitu. Kayak apa ya namanya ya? Apa? Kayak langsung lengket gitu. Nah itu adakah pengaruhnya terhadap sebenarnya kayak Kayak terhambatnya keputihan, ya, kayak keputihan. benar. Nah, misalnya kalau perempuan kan suka ada yang keputihan ya. Kalau misalnya nggak gatal atau tidak berbau, tidak warnanya itu kuning atau hijau, itu masih aman. Kan suka ada yang gatal nih namanya keputihan ya.
ya kan? Ada yang warnanya hijau atau ini berarti dia ada jamurnya gitu. Kalau warnanya berubah dari warna putih ya ke warna kuning atau hijau itu, nah itu pengaruh gitu. Kalau perempuan ya, kalau laki-laki emang nggak mungkin lah, ya kan? Menurut Ibu nih, Ya. pasti banyak juga sih bidan-bidan lain menganggap kalau rokok sendiri itu sangat berbahaya untuk Iyalah. kesehatan itu sperma gitu. Nah, Iya. menurut Ibu dampak yang paling parah untuk sperma tuh apa ya? Kayak terjadi kemandulan atau apa gitu? Bisa jadi karena penurunan kualitas dari sperma. Merokok itu kan ada racunnya, racun nikotin. Nikotin itu pengaruh, makanya kalau masih umur segini, kalau bisa sih tidak boleh merokok, olahraga rutin, ya kan? Iya, itu pasti pengaruh karena racun nikotinnya itu kan dia mempengaruhi penurunan spermanya dari dia normal jadi turun gitu. Pengaruh banget ya, makanya rokok itu jangan, kalau bisa sih kalau masih umur segini mah jangan ya. Kalau belum bisa nyari duit, belum bisa ini, janganlah. Ya duit aja masa minta, masa merokok buat apa? Rokok kan pasti minta sama mamahnya kan, ya kan nggak mungkin kan? Iya, itu mempengaruhi pasti. Ya, kalau bisa jangan dulu ya, kalau cowok-cowok ya. Nah, berarti kalau rokok saja ada, narkoba pasti ada ya? Pasti narkoba lagi loh, iyalah. Narkoba mau buat obatan terlarang itu tidak boleh, mempengaruhi sekali deh spermanya, kualitasnya. Jangan, kalau bisa jangan coba-coba. Udah yang itu mah jauhin aja, kita mau hidup sehat aja ya, yang tadi dibilang makan makanan yang bergizi aja. Jangan segala itu diikut-ikutin, nggak boleh. Ya. Nah, pertanyaan terakhir tentang sel sperma nih Bu. Ya. Kalau kita olahraga kan baik nih Bu. Nah, kalau misal kita terus-terusan tanpa adanya istirahat, Ya gitu. enggak lah, harus istirahat. Kalau olahraga misalnya seminggu 2-3 kali udah. Jangan tiap hari. Kalau makan tiap hari juga fisik kita kan butuh istirahat ya. Kalau fisik itu nggak bisa dibohongin. Kalau udah capek dah pasti kita kan sakit. Iya. Ya kan? Kalau misalnya sakit ya udah kualitasnya pasti spermanya menurun kan. Ya kalau bisa olahraga itu seminggu itu 2-3 kali udah normal ya. Kalau misal tiap hari ya capek fisiknya, istirahat ya. Udah itu aja pasti pengaruh lah kondisi kita kalau misalnya capek pasti. Nah, sekarang pertanyaan tentang sel sperma ya. Sel ovum. Ya. Nah, ciri-ciri sel telur yang sehat yang kelihatan dari luar berarti Bu gimana? Yang normal menstruasinya biasanya dia 21 sampai 35 hari. Normal kan kalau itu ada yang dia telat mensnya, ada yang nyeri mensnya, itu yang kurang ini ya, bukan kurang bagus. Bisa aja karena dia mungkin fisiknya lagi gimana gitu. Yang normal 21 sampai 35 hari. Itu normal dia. Normal. Terus bener gak sih Bu jumlah sel telur pada perempuan itu makin lama makin berkurang? Ya, kalau umurnya di atas 35 biasanya berkurang karena kan perempuan itu mengalami masa menopause ya. Masa menopause itu jadi tidak terjadinya pengeluaran sel ovum ya, sel telurnya itu. Kalau perempuan mah beda sama laki-laki. Kalau laki-laki sampai tua pun dia masih bisa ngeluarin sperma ya. Tapi kalau perempuan tidak bisa. Di atas 35 dia makanya risiko tinggi untuk hamil, melahirkan gitu. Kalau di atas 35 ya biasanya kalau punya anak dia bisa pengaruh lah itu. Di atas 35 ya. Makanya kalau hamil yang normal itu di atas 25 lah sampai dengan 35. Kalau di atas 35 44 ini emang tidak semuanya sama maksudnya, tapi emang pengurangan dari ovum itu di atas 35. Nah, terus lanjut kalau menstruasi berjalan yang tidak normal kayak di atas batas hari normal gitu. Di atas kira-kira. lebih dari 2 minggu. Udah gitu darahnya banyak, biasanya darahnya gumpal-gumpal, gede-gede. Kalau yang normal kan 1 sampai 7 hari lah, paling lama 2 minggu. Di atas 2 minggu itu udah kita mesti cek ya. Ada apa? Misalnya dia USG atau cek lab, nanti baru ketahuan. Misalnya ada apa baru ketahuan. Nggak bisa kita bilang, oh ini nggak bisa, karena harus ada pemeriksaan lanjutan. Oke. Sama nih pertanyaan kayak di sel sperma, stres itu juga mempengaruhi deh. Pasti mempengaruhi lah menstruasi kita pasti.
Kalau lagi mensnya, kalau kita stres makin nyeri itu. Kamu nyeri. Ya, mensnya. Kalau ada yang dismenor pasti makin nyeri. Biasanya pasti. Udah gitu mensnya juga bisa nggak teratur ya. Biasanya dia cuma seminggu 2 minggu, bisa sebulan itu 2 kali. Bisa kalau kita kecapean, fisik kita kan capek nih. Iya. Apalagi nggak minum vitamin, pasti biasanya begitu. Nah, Iya. lanjut. Bagaimana kalau misalnya perempuan mengalami berat badan yang di atas Gemuk kata ya? wajar gitu ya, Yang gemuk, gemuk ya? obesitas, itu juga mempengaruhi tidak? Pastilah mempengaruhi. Kayak terjadinya kelamaan untuk hamil Ya atau bisa jadi. Makanya kalau orang gemuk biasanya, tapi nggak semua ya orang gemuk itu bisa hamil atau nggak bisa. Bisa hamil bisa, ada yang nggak bisa karena mungkin dia kegemukan, jadi bisa ketutup lemak ininya, jadi agak lambat untuk hamil. Ada yang enggak, orang gemuk juga bisa hamil ada. Jadi nggak semua sama semua orang. Iya, gitu. Ya. kalau pola makan kita kurang teratur nih, ada nggak? Ada lah. Ada pastilah. Pastilah. Ya, Kalau bisa sih makan yang tadi saya bilang, makan teratur, istirahat teratur, olahraga, udah itu bisa bikin badan kita sehat. Jadi tidak mempengaruhi sel-sel kita, kayak sel ovum ya kan, sel telur kita gitu. Kalau makan makanan yang itu pasti pengaruh deh, ya. Karena zatnya kurang bagus dia ya. Nah, untuk makanan sendiri Bu, yang bagus untuk pertumbuhan sel telur itu apa ya? Banyak sih makanan yang antioksidannya banyak, terus ada kadar proteinnya bagus ya kan. Bisa kalau hati ayam boleh, telur, daging, apa aja boleh dimakan. Yang penting jangan makan olahan ya. Banyak itu sayur-sayuran, buah-buahan apa itu harus kita masuk makanan. Itu mempengaruhi sama sel ovum kita. Nah, untuk perempuan nih yang kalau misal lagi mengendarai motor tanpa menggunakan helm, itu kan pasti terkena paparan polusi lingkungan. Nah, itu ada Iya. mempengaruhi. Bisa mempengaruhi polusi, cuman nggak terlalu ini ya. Kalau yang mempengaruhi ini biasanya makanan, Oh. tidak terlalu mempengaruhi. Sedikit maksudnya, nggak terlalu banyak efeknya. Nah, cara paling simpel untuk menjaga kesehatan sel telur dari sekarang. Dari sekarang makan makanan bergizi ya Neng. Terus istirahat yang cukup, jangan banyak begadang, ya kan. Olahraga ringan yang tadi saya bilang, jogging boleh, olahraga renang boleh, itu sepeda boleh, cuman jangan yang ekstrim. Udah simpel, pokoknya yang penting makanan. Kan anak-anak sekarang makanannya kayak gitu ya. Iya. Makanan olahan itu pada doyan banget, apalagi seblak. Udah nomor 1, bakso itu nggak bisa, itu nggak bagus. Nugget itu kalau cuma jarang-jarang, apalagi Indomie, kalau cuma jarang-jarang nggak apa-apa, sekali-sekali ya. Tapi kalau misalnya rutin dia makan tiap hari, minum minuman yang kayak gitu, soda juga itu mempengaruhi ya. Soda, kopi, itulah harusnya kita minumnya air putih, bagus ya, air Iya, putih ya. bagus. Kalau lebih itu kan pengaruhi ginjalnya bisa. Begadang itu juga menimbulkan efek kayak stres, terus Ya. ada pusing kepala. Pasti. Jam tidurnya kurang. Biasanya kan kalau kita normal orang dewasa tidur sehari 8 jam ya. Kalau begadang kan berarti dikurangin kan, kurang dari 8 jam. Bisa aja hanya 4 jam, 5 jam. Karena kan yang misalnya tidur jam 12 sampai jam 1 malam, bangun jam 4 jam 5 udah bangun. Berarti kan kurang kan kualitas tidurnya. Pasti itu mempengaruhi sperma lah. Untuk kondisi asam basa pada vagina saat kita melakukan reproduksi itu mungkin kayak mana ya? Saat kita melakukan reproduksi, cuman pada kelamin wanitanya ini terjadi basah gitu, asam gitu. Kayak apa ya namanya ya? Apa? Lain kayak langsung lengket gitu. Nah, itu adakah pengaruhnya terhadap kita kayak kehambatannya, ya, kayak keputihan. Nah, misalnya kalau perempuan kan harus pada keputihan ya. Kalau misalnya gagal atau tidak berlalu, tidak warnanya kuning atau hijau, itu masih aman. Kan suka ada yang gatal nih, namanya keputihan ya. Warnanya hijau atau itu berarti dia ada jamurnya. Gitu. Warnanya berubah dari warna putih ya, ke warna kuning atau hijau itu. Perempuan ya, laki-laki emang nggak mungkin lah. Menurut ibu nih, Ya. pasti banyak juga sih bidan-bidan lain
menganggap kalau rokok sendiri itu sangat berbahaya untuk Iyalah. itu sperma gitu. Nah, Iya. menurut Ibu, dampak yang paling parah untuk sperma itu apa yang akan terjadi? Bisa jadi karena penurunan kualitas dari sperma. Merokok itu kan ada racunnya, racun nikotin. Nikotin itu pengaruh, makanya kalau masih umur segini, kalau bisa sih tidak boleh merokok, olahraga rutin, ya kan? Ya itu pasti pengaruh karena racun nikotinnya itu kan dia mempengaruhi penurunan spermanya dari dia normal dia turun. Banget ya, makanya memang itu jangan. Kalau bisa sih kalau masih umur segini mah jangan ya. Kalau belum bisa nyari duit, belum bisa ini, janganlah. Ya kita aja masa minta masa merokok buat apa? Rokok kan pasti minta sama mamanya kan, ya kan nggak mungkin kan? Ya itu mempengaruhi pasti. Ya kalau bisa jangan dulu ya, untuk ya. Berarti kalau rokok saja ada, narkoba pasti ada. Pasti narkoba lagi, loh iya lah. Narkoba mau obat-obatan terlarang itu tidak boleh, mempengaruhi sekali deh, spermanya, kualitasnya. Jangan, kalau bisa jangan coba-coba. Udah yang itu mah dijauhin aja, kita mah hidup sehat aja ya, yang tadi dibilang makan makanan yang bergizi aja. Jangan segala itu nggak boleh. Pertanyaan terakhir tentang sperma. Kalau kita olahraga kan baik nih Bu. Apa misal kita terus-terusan tanpa adanya istirahat? Ya enggak lah, harus istirahat. Kalau olahraga misalnya seminggu 2-3 kali udah, jangan tiap hari. Kalau olahraga tiap hari juga fisik kita kan butuh istirahat ya. Kalau fisik itu nggak bisa dibohongin, kalau udah capek ya pasti kita harus ya. Ya kan, kalau misalnya sakit ya udah, kualitasnya pasti sebenarnya buruk kan. Ya kalau bisa olahraga itu seminggu itu 2-3 kali udah normal. Ya kalau misalnya tiap hari ya capek fisiknya istirahat ya. Udah itu aja pasti pengaruh lah kondisinya kita kalau misalnya capek pasti. Nah, sekarang pertanyaan tentang sperma ya, sel ovum. Ya. Ciri-ciri sel telur yang sehat yang kelihatan dari luar. Yang normal menstruasinya biasanya dia 21 sampai 35 hari. Normal kan kalau itu ada yang dia telat mensnya, ada yang nyeri mensnya itu yang tidak bagus. Bisa aja karena dia mungkin fisiknya lagi kemana gitu. Yang normal 21 sampai 35 hari. Itu normal. Terus juga sih jumlah sel telur pada perempuan itu Ya, kalau umurnya di atas 35 biasanya berkurang karena kan perempuan itu mengalami masa menopause ya. Masa menopause itu jadi tidak terjadinya pengeluaran sel ovum ya, sel telurnya itu. Kalau perempuan mau beda sama laki-laki, kalau laki-laki sampai tua dia masih bisa produksi spermanya, tapi kalau perempuan nggak bisa. 35 biasanya kalau punya anak dia bisa yang 35 ya. Lalu kalau hamil yang normal itu di atas 25 lah sampai dengan 35. Kalau dari 35 44 ini memang tidak semuanya sama maksudnya, tapi emang pengurangan dari ovum itu di atas 35. kalau menstruasi berjalan tidak normal kayak di atas batas hari normal. Oh, di atas lebih dari 2 minggu. Jadi itu darahnya banyak, biasanya darahnya gumpal-gumpal. Biasanya kita kalau yang normal kan 1 sampai 7 hari lah, paling lama 2 minggu. Di atas 2 minggu itu udah kita mesti cek ya. Ada apa, misalnya dia USG atau cek lab, nanti baru ketahuan. Misalnya ada apa. Terus kita bilang, oh ini nggak bisa, karena harus ada pemeriksaan lanjutan. Sama nih pertanyaan saja. Stres itu juga mempengaruhi. Pasti mempengaruhi lah menstruasi kita pasti. Kalau lagi mesnya, kalau kita stres makin nyeri. Ya, mesnya. Kalau ada yang dismenat pasti makin nyeri. Biasanya pasti. Begitu mensnya juga bisa teratur ya. Biasanya dia seminggu itu bisa sebulan itu 2 kali. Bisa kalau kita capek, fisik kita kan capek nih. Kalau kita amin, pasti biasanya. Bagaimana kalau misalnya perempuan mengalami berat badan yang di atas wajar gitu, jadi obesitas itu juga mempengaruhi
terjadinya kelamaan hamil Ya, atau hanya kalau orang gemuk biasanya, tapi nggak semua ya orang gemuk itu bisa hamil atau nggak bisa. Bisa hamil bisa, ada yang nggak bisa karena mungkin dia komutan, jadi bisa masuk ke lemak ininya, jadi agak lambat untuk hamil. Ada yang enggak, orang gemuk juga bisa hamil ada. Jadi nggak semua sama semua orang. Gitu. Ya. kalau pola makan kita kurang teratur ada? Ada lah. Ada pasti lah. Pasti lah. Kalau bisa sih makan tadi saya bilang, makan teratur, istirahat teratur, olahraga, udah itu bisa bikin badan kita sehat. Jadi tidak mempengaruhi sel-sel kita, kayak sel ovum ya kan, sel telur kita. Kalau makan-makannya itu pasti pengaruh ya. Makanya jaga kurang bagus dia ya. Nah, untuk makanan sendiri Bu, yang bagus untuk pertumbuhan sel-sel itu Banyak sih makanan yang antioksidannya banyak, daripada kadar proteinnya bagus ya kan. Kalau hati ayam boleh, telur, daging apa aja boleh dimakan, yang penting jangan makan makanan olahan ya. Banyak sayur-sayuran, buah-buahan apa itu harus dimakan. Itu mempengaruhi. Nah, untuk perempuan nih yang kalau misalnya mengendarai motor tanpa menggunakan helm itu kan pasti terkena paparan polusi. Nah, itu Iya. ada pengaruh. Bisa mempengaruhi polusi, cuman nggak terlalu ini ya. Kalau yang mempengaruhi ini biasanya makanan, tidak terlalu sedikit. Cara paling simpel untuk menjaga kesehatan sel telur dan Dari sekarang makan makanan gizi ya Neng. Terus istirahat yang cukup, jangan banyak begadang, ya kan, olahraga ringan yang tadi saya bilang, jogging boleh, olahraga renang boleh itu sepeda boleh, cuma jangan simpel. Pokoknya yang penting makanan kan anak-anak sekarang makanannya kayak gitu ya, makanan olahan itu pasti pengaruh ya ke kesehatan kita. Apalagi kalau misalnya perempuan biasanya kalau menstruasi kan suka nggak pada minum itu ya vitamin apa namanya pasti kayak gitu, biasanya lemes, terus dia kalau habis duduk itu bangku gelap matanya, nah itu pengaruh. Makanya kalau misalnya menstruasi kalau perempuan biasanya tambah darah ya sama orang ya. nah, lalu bagaimana kalau kita sering begadang nih? Iya pengaruh, pasti pengaruh lah. Kalau begadang mah kita kurang tidur nih, ya kan? Pastilah pengaruh penurunan sel sperma pasti. Karena kalau orang begadang kan kepalanya pusing kan, kurang tidur ngantuk, pasti pengaruh. Begadang itu juga menyebabkan efek kayak stres, terus Ya. ada pusing kepala. Pasti. Kan jam tidurnya tuh kurang. Biasanya kan kalau kita normal orang dewasa tidur sehari itu 8 jam ya. Kalau begadang kan berarti dikurangin kan, kurang dari 8 jam, bisa aja hanya 4 jam, 5 jam. Karena kan misalnya tidur jam 12 sampai jam 1 malam, bangun jam 4, jam 5 udah bangun. Berarti kan kurang kan kualitas tidurnya, pasti itu mempengaruhi sperma lah. Untuk kondisi asam basa pada vagina saat kita melakukan reproduksi itu mungkin kayak ya, saat kita melakukan reproduksi, cuman pada kelamin wanitanya ini terjadi basah gitu, asam gitu. Kayak apa ya namanya ya? Apa? Kayak langsung lengket gitu. Nah itu adakah pengaruhnya terhadap kayak terhambatnya ya, kayak keputihan. Nah, misalnya kalau perempuan kan suka ada keputihan ya. Kalau misalnya nggak gatal atau tidak berkayu, tidak warnanya kuning atau hijau, itu masih aman. Kan suka ada yang gatal nih namanya keputihan ya. Warnanya hijau atau ini berarti dia ada jamurnya ya. Warnanya berubah dari warna putih ya ke warna kuning atau hijau itu. Kalau perempuan ya, laki-laki emang nggak mungkin lah. Menurut ibu nih, Ya. pasti banyak juga sih bidan-bidan lain menganggap kalau positif itu sangat berbahaya untuk Iyalah. sperma gitu. Nah, Iya. menurut ibu dampak yang paling parah untuk sperma itu apa ya? Kayak yang Bisa jadi karena penurunan kualitas dari sperma. Rokok itu kan ada racunnya, racun nikotin. Nikotin itu pengaruh, makanya kalau masih umur segini, kalau
kalau bisa sih tidak boleh merokok, olahraga rutin, ya kan? Ya itu pasti pengaruh terhadap nikotinnya itu kan dia mempengaruhi penurunan spermanya dari dia normal dia turun. Sangat ya, makanya itu jangan. Kalau bisa sih kalau masih segini mah jangan ya. Kalau belum bisa nyari duit, belum bisa ini, janganlah. Ya kita aja masa minta, masa merokok buat apa? Rokok kan pasti minta sama mamanya kan, ya kan nggak mungkin kan? Ya itu mempengaruhi pasti. Ya kalau bisa jangan dulu ya, betul ya. Berarti kalau rokok saja ada, narkoba pasti ada. Pasti narkoba lagi, iya lah. Narkoba mau obat-obatan terlarang itu tidak boleh, mempengaruhi sekali spermanya, kualitasnya. Jangan, kalau bisa jangan coba-coba. Udah yang itu mah jauhin aja, kita mau hidup sehat aja ya, yang tadi dibilang makanan yang bergizi aja, jangan segala itu gitu. Pertanyaan terakhir tentang self sperma. Kalau kita olahraga kan baik nih Bu. Apa misal kita terus-terusan tanpa adanya istirahat Ya enggak lah, harus istirahat. Kalau olahraga misalnya seminggu 2-3 kali udah, jangan tiap hari. Kalau olahraga tiap hari juga fisik kita kan butuh istirahat ya. Kalau fisik itu nggak bisa dibohongin, kalau udah capek ya pasti kita kan sakit. Ya kan, kalau misalnya sakit ya udah, kualitasnya pasti sebenarnya menurun kan. Ya kalau bisa olahraga itu seminggu itu 2-3 kali udah normal. Ya kalau misalnya tiap hari ya capek fisiknya istirahat ya. Udah itu aja pasti pengaruh lah. Kondisi kita kalau bisa sampai pasti. Nah, sekarang pertanyaan tentang sperma ya. Sel ovo. Ya. Ciri-ciri sel telur yang sehat yang kelihatan dari luar. Yang normal menstruasinya biasanya dia 21-35 hari. Normal kan kalau itu ada yang dia telat mennya, ada yang nyeri mensnya itu yang kurang bagus. Bisa aja karena dia mungkin fisiknya lagi gimana gitu. Yang normal 21-35 hari itu normal. Terus ini sih jumlah sel telur pada perempuan itu Ya, kalau umurnya di atas 35 biasanya berkurang karena kan perempuan itu mengalami masa menopause ya. Masa menopause itu jadi tidak terjadinya pengeluaran sel ovum ya, sel telurnya itu. Kalau perempuan mau beda sama laki-laki, kalau laki-laki sampai ke waktunya masih bisa fokus semuanya. Tapi kalau perempuan tidak bisa. Yang 35 itu namanya meskipun hamil, melahirkan. Kalau yang 35 yang biasanya kalau punya anak dia bisa kecil lagi. Yang 35 ya, karena kalau hamil yang normal itu di atas 25 lah sampai dengan 35. Kalau dari 35 44 ini memang tidak semuanya sama maksudnya, tapi emang pengurangan dari ovum itu ya 35. Kalau menstruasi berjalan tidak normal kayak atas batas hari normal. Oh, di atas lebih dari 2 minggu. Dan itu darahnya banyak, biasanya darahnya gumpal-gumpal. Terus itu kalau yang normal 1-7 hari lah, paling lama 2 minggu. Di atas 2 minggu itu udah kita mesti cek ya. Ada apa, misalnya dia USG atau cek lab, nanti udah ketahuan misalnya ada apa. Nggak bisa kita bilang, oh ini nggak bisa, karena harus ada pemeriksaan lanjutan. Sama nih pertanyaan saja. Stres itu juga mempengaruhi. Pasti mempengaruhi lah menstruasi kita pasti. Kalau lagi mesnya, kalau kita stres makin nyeri. Ya, mesnya. Kalau ada yang misminat pasti makin nyeri. Biasanya pasti. Begitu mesnya juga bisa teratur ya. Biasanya dia cuma seminggu 2 minggu, bisa sebulan itu 2 kali. Bisa kalau kita kecapean, fisik kita kan capek nih. Kalau kayak mungkin amin, pasti biasanya. Bagaimana kalau misalnya perempuan mengalami berat badan yang atas wajar gitu ya, obesitas itu juga mempengaruhi. Pasti lah, mempengaruhi. Kayak Sedikit. cara paling simpel untuk menjaga kesehatan sel telur ya. Dan sekarang makan makanan bergizi ya Neng. Terus istirahat yang cukup, jangan banyak begadang, ya kan, olahraga ringan yang tadi saya bilang jogging boleh, olahraga renang boleh.
itu nggak bisa, itu nggak bagus. Nugget itu kalau cuma jarang-jarang, apalagi Indomie, kalau cuma jarang-jarang nggak bagus sekali. Tapi kalau misalnya rutin dia minum, makan tiap hari, minum makanan-makanan yang minuman yang kayak gitu, soda-soda juga itu mempengaruhi ya. Soda putih itu lah harus kita minumnya air putih khusus ya, air putih ya. Kalau lebih itu kan mempengaruhi ginjalnya bisa. Sodanya itu kan teh banyak kan suka ada, makanya nanti sekarang kan suka ada yang pada kena ginjal apalagi itu pengaruh karena dia terlalu banyak minum makanan yang kayak gitu. Kalau dia banyak minum air putih sih sama enggak. Kalau air putih kan dia lebih bagus diserap ke badan. Kalau yang ada warna-warnanya itu ginjal tuh berat. Jadi kalau ginjal tuh maksudnya untuk ini racun. Ya, kalau misalnya air minum kayak gitu kan kalau ini disaring dulu sama dia. Kalau air putih kan langsung masuk. Kan kalau kayak gitu kan udah disaring. Ya, minuman makanan yang bersoda, yang banyak mengandung teh, kopi, apalagi makanan minuman yang itu loh. Apa tuh yang saya nggak ngerti yang ada bubble apanya itu? Boba. Nah itu jangan ya neng. Boba apa itu? Udah itu nggak bagus kok. Kadar gulanya juga tinggi, cuma bikin manis doang. Nanti takutnya kena ke ginjal, kena ke diabetes. Kan udah pada dengar kan diabetes sama anak sekarang tuh anak kecil aja udah kena ya. Diabetes itu ginjal juga makanya pada cuci darah anak kecil. Makanya itu makanan itu minum kayak gitu tidak boleh kita konsumsi setiap hari. Tubuh pasti merespon apa yang kita minum dan kita makan karena dia ada sistemnya ya, semua kerjanya bikin berat kalau makanan yang minuman kayak gitu masuk dalam tubuh kita kan. Nah bikin ginjal kita rusak, makanya pada kena ginjal, apalagi ke bagian reproduksi pasti dia mempengaruhi akhir makanan. Ya. Alhamdulillah kita mencapai pertanyaan terakhir Bu. Ya. Nah, olahraga yang terlalu berat terhadap perempuan itu sangat mempengaruhi kayak seperti naik gunung atau apa gitu. Kalau naik gunung sih nggak apa-apa, cuma ya enaknya sebenarnya badan ada istirahatnya. Nggak apa-apa kalau misalnya naik gunung kita ada hobi, cuman jangan tahu misalnya dalam sebulan tuh udah sering banget. Kalau cuma sekali-sekali apa 2-3 kan nggak apa-apa. Kalau jangan terlalu sering kan naik gunung kan capek ya. Terus sekali-sekali buat kita relax, refreshing aja. Nah, boleh, nggak apa-apa. Cuman yang penting semua juga yang terlalu banyak, yang terlalu sering, terlalu ngaruh. Tapi kalau misalnya cuma sekali-sekali nggak apa-apa, masih aman. Bapak aman? Boleh. Itu mah boleh. Kata siapa nggak boleh? Boleh. Ya, boleh. Alhamdulillah sesi wawancara kami selesai akhirnya sama Bu Widan ya. Ya. Pertanyaan kami terjawab juga secara ulang oleh Widan dan gampang dimengerti ya. Kami sangat berterima kasih karena Widan sudah menyampaikan dengan cara yang paling ibaratnya bahasa baik gitu. Iya. Baik. Dan kami ingin untuk acara ini dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Semoga di pertemuan selanjutnya kami bisa bertemu lagi untuk sesi wawancara berikutnya. Oke, siap. Ini terima kasih kembali dari kami ucapkan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.